kesabaran dan ridho terhadap apa yang dialaminya dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menghilangkan kepedihan. Kemudian lambang kebahagiaan ketiga, idza adnaba istaghfara. Apabila seorang melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, maka dia cepat tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, terlebih lagi kita sekarang berada di bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang awal sampai akhir merupakan bulan rahmat, awal sampai akhir bulan maghfirah, awal sampai akhir merupakan itqun minan nar. Maka kita berharap kepada Allah rahmatnya, maghfirahnya, semoga Allah merdekakan kita semua dari api neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji kitab Aqidatu Al-Imam Asy-Syafi'i dalam acara daurah yang diadakan oleh ma'at kita, Ma'at Al-Ihsan di Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ilmu yang baik merupakan fondasi untuk mendapatkan rezeki yang baik, dan ilmu yang baik, kemudian ilmu bermanfaat, kemudian rezeki yang baik merupakan fondasi dan sebab dilipat gandakan dan diterima amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengkaji kitab yang berjudul Aqidatu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kitab ini sangat agung sekali. Yang pertama, karena kitab ini membahas tentang akidah, membahas tentang masalah keimanan, dan ini merupakan fondasi dasar dalam agama kita. Kemudian yang kedua, judul kitab ini memberikan isyarat bahwasanya akidah ini adalah akidah salah satu iman ma'immatul Islam al-matbu'in mina immatis salafina as-salih, yaitu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga dari pembahasannya yang berkaitan dengan akidah, kemudian dengan penisbatannya akidah ini disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, maka ini memberikan semangat kita, memberikan semangat kepada kita untuk mengetahui akidah Islam. Bagaimana akidahnya para a'immah kita, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akan tapi sebelum mengkaji kitab ini, saya akan menyampaikan beberapa muqaddimah. Yang pertama berkaitan dengan definisi akidah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nama-nama dan istilah akidah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan urgensi pembahasan akidah. Kemudian yang keempat, biografi singkat tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu biografi tentang al-muallif, salah seorang imam mina immati Asy-Syafi'iyah. Kita mulai daripada poin yang pertama. Apa definisi daripada al-aqidah? Al-aqidah diambil dari kata al-fa'ilah, itu masdar. Dan perhatikan, definisi ini merupakan perkara yang penting. Setiap kali kita ingin mengkaji suatu ilmu, suatu pembahasan, maka jangan lupa kita untuk memahami apa itu definisinya. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-ilmu nisfan wa nisfuhu fi ta'rifatihi. Ilmu itu ada dua bagian. Separuhnya itu ada pada definisi ilmu itu sendiri. Karena ketika kita mengetahui definisi suatu ilmu, berarti kita memiliki gambaran tentang ilmu tersebut. Setelah mengetahui definisi,
baru kita masuk pada pembahasan daripada suatu bab atau suatu kajian. Taib al-aqidah diambil dari kalimat i'taqada ya'taqidu i'tiqadan, ai idza takhadahu aqidatan. Jadi ini sudah menjadi bahasa Indonesia akidah Islam, tapi ini asalnya dari bahasa Arab i'taqada ya'taqidu i'tiqadan, ai idza takhadahu aqidatan, yang artinya adalah al-aqdu al-qalb wa warabtul muhkam, yaitu suatu ikatan kuat, suatu keyakinan kuat yang tidak ada di dalamnya keraguan sama sekali. Sehingga perkara akidah ini diharuskan adanya keyakinan mutlak, keyakinan yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini berkaitan dengan masalah keimanan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dalam nas-nas syar'i, kalau berkaitan dengan masalah keimanan, berkaitan dengan masalah akidah, maka wajib kita imani. Tidak ada istilah mastata'tum, semampu kalian, tidak ada. Tapi kalau berkaitan dengan perintah, menjalankan perintah Allah, ada istilah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Dalam masalah toharoh, seorang tidak bisa berwudu, maka ada tayammum. Seorang tidak bisa sholat berdiri, maka ada keringanan untuk sholat duduk, jika tidak mampu dengan berbaring atau sebisanya. Tapi kalau masalah keyakinan, karena ini adalah perkara hati yang berpengaruh pada amalan anggota badan, maka ini keyakinan yang tidak boleh ada keraguan. Dan sifatnya adalah al-yakin, al-iman, al-jazim, suatu yang harus. Adapun secara istilah, para ulama Islam, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memberikan definisi akidah dengan aneka ragam ungkapan. Akan tapi kesimpulannya adalah bahwasanya akidah itu berkaitan dengan al-iman wal yakin al-jazim. Itu keyakinan dan keimanannya pasti berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan rububiyahnya. Itu perbuatan-perbuatan Allah yang Allah kabarkan dan wajib kita imani, yang Rasul kabarkan dan wajib kita imani. Berkaitan dengan uluhiyah, bahwasanya Allah sembahnya hak satu-satunya yang wajib kita imani dan kita wujudkan dalam ibadah kita. Berkaitan dengan nama dan sifat Allah yang Allah kabarkan tentang dirinya dan kita wajib mengimaninya, karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri, sebagian jelaskan dalam kitab sucinya. Dan yang Rasulullah kabarkan tentang nama dan sifat Allah kita imani, karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah melainkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula akidah berkaitan dengan nafyu syirik, yaitu peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib kita imani bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Ini akidah, ini keyakinan, ini tauhid. Begitu pula berkaitan dengan iman kepada para rasulnya secara umum. Terlebih mulia lagi, lebih istimewa lagi adalah berkaitan dengan iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ittiba, taat kepadanya. Juga bagian daripada rukun iman kepada para rasul. Begitu pula iman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, iman kepada qadar yang baik maupun yang buruk, yang kita senangi ataupun tidak dan wajib kita ridha.
Begitu pula iman terhadap semua berita yang datang dari Allah. Semua berita yang datang dari Allah wajib kita imani, dan ini adalah akidah. Begitu pula semua berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib kita imani, dan ini adalah akidah. Sehingga termasuk bagian daripada makna iman kepada Rasul Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping mentaati perintahnya, kemudian yang kedua menjauhi larangannya, kemudian yang ketiga beribadah kepada Allah hanya berdasarkan syariat dan tuntunannya. Di antaranya poin penting dalam makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdiqu fima akhbar. Kita wajib membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Nabiul Islam alaihi salatu wassalam. Begitu pula berkaitan dengan akidah adalah iman kepada perkara-perkara yang qat'i. Al-umur al-ilmiyah, baik secara global maupun secara terperinci. Kemudian berkaitan dengan menyingkap penyimpangan orang-orang yang tersesat, orang yang menyimpang dan menolak pemikiran ahli kebatilan. Oleh karena itu, kalau disimpulkan, pembahasan akidah itu dasar yang paling mendasar adalah berkaitan dengan rukun iman. Kemudian berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya beritakan yang wajib kita imani. Kemudian berkaitan dengan ciri khas Ahlussunnah, karena muncul penyimpangan, muncul pemikiran, muncul al-firaq, sehingga para ulama Ahlussunnah memasukkan pembahasan-pembahasan yang bukan termasuk bagian daripada rukun iman dalam akidah. Kenapa? Karena menjadi ciri khas Ahlussunnah dari yang lainnya. Contoh masalah, yaitu berkaitan dengan taat walil amr, taat kepada penguasa dalam masalah kebaikan yang tidak melanggar aturan Allah. Karena ada firqah seperti Khawarij yang justru senantiasa mengkobarkan masalah ini, memberontak kepada penguasa. Maka Ahlussunnah yang perhatian dengan agama manusia, perhatian dengan jiwa-jiwa manusia, darah-darah manusia, jangan sampai tertumpahkan, maka masukkan bagian daripada ta'atul amr dalam masalah akidah. Dan ini tercatat dalam kitab-kitab mereka, termasuk dalam Al-Aqidah Wasithiyah dan yang lainnya. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita memahami tentang apa itu definisi akidah, maka kita masuk pada muqaddimah yang kedua berkaitan dengan asma al-aqidah, nama-nama yang menjadi sinonim persamaan kata bagi al-aqidah. Di antara yang pertama adalah as-sunnah. Para ulama salaf dahulu rahimahumullah menggunakan istilah akidah dengan istilah as-sunnah. Anda pernah dengar kitabnya Imam Ahmad yang termasuk muqarrar dalam daurah usulus sunnah. Kata sunnah di situ bukan sunnah dalam istilah usul fikih atau fikih, bukan pula sunnah dalam artian muradifah lil hadis, akan tapi sunnah di sini maksudnya adalah akidah. Sehingga usul sunnah artinya dasar-dasar akidah, dasar-dasar dalam keyakinan, dasar-dasar dalam memahami Islam, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu pula ada kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Begitu pula para imam yang lainnya. Maka mereka memaksudkan kalimat as-sunnah kalau berkaitan dengan masalah akidah, maksudnya adalah apa yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bersama para khulafa ar-rasyidun dan para salafus saleh dalam masalah akidah sebelum munculnya bid'ah dan perkara-perkara baru serta penyimpangan akidah. Oleh karena itu, kita mengetahui ungkapan seorang imam termasuk syuyukh al-Imam Bukhari, itu Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, perhatikan, as-sunnatu asyrah, sunnah itu ada 10. Bukan maksudnya itu amalan-amalan sunnah, tapi maksudnya ada dasar-dasar akidah. Coba diperhatikan. Faman kunna fi istakmala sunnah, barang siapa yang menyempurnakan, yang mewujudkan 10 perkara ini, maka dia telah menyempurnakan sunnah, artinya menyempurnakan akidah. Wa man taraka minna syai'an faqad taraka sunnah, dan barang siapa meninggalkan sedikit pun daripada 10 perkara ini, berarti dia telah meninggalkan sunnah. Apa arti sunnah? Dan maksudkan oleh Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah akidah. Sehingga beliau menyebutkan 10 akidah penting yang ini menjadi ciri ahlus sunnah dan diselisihi oleh ahlul bidah. Yang pertama, kata beliau, isbatul qadar, menetapkan takdir. Karena di sana ada menyimpang dalam masalah ini. Satunya gulu, satunya jafa, satunya ifrat, satunya tafrid, satunya berlebihan, satunya sebaliknya. Ada qadariyah, ada jabriyah. Sehingga termasuk bagian dari sunnah, artinya termasuk akidah, isbatul qadar. Kemudian yang kedua, taqdimu Abi Bakr wa Umar, mendahulukan khilafahnya Abu Bakar dan Umar. Ini termasuk sunnah, kata Sufyan ibnu Uyainah, termasuk akidah Islam. Tidak seperti orang-orang Rawafid yang mereka mendulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian ketiga, al-khawt, termasuk sunnah, yaitu al-khawt, mengimani telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asy-syafa'ah, kemudian al-mizan, adanya timbangannya amal. Kemudian ada sirat pada hari kiamat yang dilewati oleh setiap manusia. Kemudian iman itu qaulun wa amal, iman itu ucapan dan perbuatan, tidak seperti Murji'ah. Kemudian Al-Quran kalamullah, Al-Quran al-firman Allah, tidak seperti orang-orang Mu'tazilah. Begitu pula al-iman bil ba'ts yaumil qiyamah, mengimani hari kebangkitan, hari kiamat. Kemudian tidak memastikan tentang seorang muslim, si fulan mati syahid. Dan ini disebutkan Imam Bukhari dalam babnya, babun la yuqal fulanun syahid, bab tidak bolehnya mematikan si fulan mati syahid. Tapi bagaimana ungkapan ahlus sunnah? Kalau dia seorang baik dari kalangan orang beriman, diharapkan. Kalau dia dalam keadaan yang tidak baik, dikhawatirkan, tapi tidak memastikan. Nah, Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah ketika mengatakan as-sunnatu asyarah, maksudnya adalah akidah. Sehingga termasuk nama akidah adalah sunnah. Kemudian yang kedua, di antara nama akidah adalah at-tauhid. Sehingga ada kitab at-tauhid, bahas masalah akidah. Begitu pula Al-Imam Ibnu Huzaimah memiliki kitab at-tauhid, maksudnya adalah akidah. Begitu pula Imam Bukhari di bagian akhir dari pada kitab Sahih Bukhari membahas tentang kitab at-tauhid, maksudnya adalah keakidah. Begitu pula nama yang ketiga adalah syariah, akidah dinamakan syariah. Seperti kitabnya Imam Abu Bakar Al-Ajurri memiliki kitab namanya Asy-Syariah, maksudnya adalah akidah. Begitu pula di antara nama akidah adalah al-iman, seperti kitabnya Ibnu Mandah rahimahullah. Begitu pula di antara nama akidah adalah usuluddin,
sebagaimana adalah furu', masalah ahkam, maka akidah termasuk bagian daripada usuluddin, dasar-dasar pondasi agama. Termasuk nama akidah adalah al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar, fikih besar. Karena dibanding dengan masalah ahkam dan yang lainnya, maka perkara akidah adalah perkara yang paling besar, yang paling agung, dan memang harus diagungkan, dimuliakan. Termasuk nama akidah adalah al-amaliyat, al-ilmiyat. Sebaliknya adalah amaliyat. Al-amaliyat adalah berkaitan dengan amal, al-awamir wan nawahi, masalah ahkam, masalah akhbar, berita dari Allah dan Rasulnya, masalah ghaibiyat, masalah rukun iman. Ini al-umur al-ilmiyah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa para ulama memberikan nama dengan aneka ragam, dan itu semua digunakan oleh para ulama ahlussunnah? Fa inna kathratal asma tadullu ala miyati musammah. Banyaknya nama akidah dan banyaknya istilah bagi akidah menunjukkan bahwasanya akidah perkara yang sangat penting sekali, perkara yang diperhatikan oleh para ulama Islam. Mereka tulis dalam buku-buku mereka, mereka sampaikan dalam buku-buku mereka dari generasi ke generasi. Dan akidahnya para a'immatus salaf adalah wahidah, akidah mereka satu. Coba perhatikan a'immatul arba'ah. Dalam masalah furu' ada khilaf. Yang banyak dalam masalah khilaf tersebut adalah seorang diperintahkan rahabatus sad, lapang dada. Tapi dalam masalah akidah, masail qat'iyah, maka mereka adalah satu dalam masalah keyakinan. Setelah kita mengetahui muqaddimah yang kedua ini, kita masuk pada muqaddimah yang ketiga tentang ukuran urgensi dan keagungan pembahasan akidah. Karena para ulama perhatian dengan masalah akidah. Berarti akidah adalah ilmu yang sangat agung sekali. Kita akan mengkaji beberapa poin penting berkaitan dengan masalah agungnya akidah ini. Sehingga dengan mengetahui keagungan ini, kita akan semangat dalam belajar dan mendalami perkara akidah. Kemudian kita mengajarkan kepada orang lain. Yang pertama, akidah adalah merupakan asyraful ulum, ilmu yang paling agung, karena berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya, berkaitan dengan nama-nama sifatnya, berkaitan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah adalah zat yang paling agung, maka ilmu tentang Allah adalah perkara yang paling agung. Fa inna syarfal ilmi bi syarafi ma'lumi. Kata para ulama Islam, sesungguhnya kemuliaan ilmu diukur dengan kemuliaan objek kajiannya. Maka tatkala akidah mengkaji tentang Allah, tentang haknya, tentang perbuatan-perbuatannya, nama dan sifatnya, maka ini adalah perkara yang paling agung. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin adalah untuk menanamkan perkara akidah ini, untuk mewujudkan ubudiyah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Maka kullu ibadah bil Quran makna tauhid. Kata sahabat Ibnu Abbas, semua kata ibadah dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Berarti mengetahui tentang hikmah diciptakannya manusia, ini adalah perkara tauhid, ini adalah perkara keyakinan, ini adalah perkara akidah, dan ini kewajiban yang paling wajib. Karena seorang lurus apa tidak kehidupannya, taat kepada Allah atau tidak, semangat apa tidak, terarah apa tidak, maka kembali kepada bagaimana dia memahami hikmah tujuan keberadaan manusia di dunia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga,
Termasuk bagian daripada agungnya akidah adalah bahwasanya akidah ini merupakan kunci dakwahnya para nabi dan para rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kutus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya tentang kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah akidah, ini tauhid, ini adalah keyakinan yang tidak akan benar Islam seorang tanpa kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci dakwah, sehingga semua para nabi mengatakan kepada kaumnya, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan selainnya. Ini akidah. Dan dakwahnya para nabi ketika semua mengawali dengan tauhid dan mereka berjalan dengan tauhid sampai seterusnya, ini menunjukkan bagaimana pentingnya akidah. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal dunia, di antara yang beliau ingatkan adalah la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah akidah. Kenapa beliau bersabda menyampaikan hadis ini? Tidak lain adalah untuk menjaga akidah umat agar mereka tidak jatuh dalam penyembahan kepada para nabi mereka, tapi menyembah murni kepada Tuhan mereka dan Tuhannya para nabi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, di antara urgensi akidah adalah bahwasanya akidah adalah kewajiban yang pertama kali, yang wajib bagi para hamba. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Berilmulah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mintalah ampunan terhadap dosa-dosamu. Perhatikan, Allah pertama kali menyebutkan fa'lam, perintah untuk mengilmui. Tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Ini akidah, ini tauhid, ini keyakinan. Kemudian diantaranya adalah bahwasanya akidah syarat diterimanya amal, dan akidah ini adalah berpengaruh seorang masuk surga atau masuk neraka. Di dalam hadis Muslim, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man laqiyallah la yusyriku bi syai'in dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'in dakhalan nar. Siapa yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dia akan masuk surga. Janji siapa? Janji as-sadiqul masduq, Nabiul Islam alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, yang akidahnya rusak, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang meninggal dunia dan dia menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Begitu pula masih banyak keagungan akidah. Di antaranya akidah adalah a'dhamul hukuk, hak yang paling agung dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan yang lainnya, baru menyebutkan hak yang lainnya. Ini yang dapat kita bahas insyaallah pada pertemuan akan datang. Kita sambung sedikit daripada Al-Muqaddimah Rabi'ah tentang biografi Imam Syafi'i, kemudian tentang Al-Mu'allif, kemudian kita masuk pada kajian kita Aqidatu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang pertama, Ustadz ada mengatakan Imam Syafi'i pernah bertawassul di kuburan Imam Malik. Apa benar perkataan tersebut? Seorang yang menetapkan al-bayyinatu al-mudda'i, ya, bukti itu bagi yang mengatakan, yang mengaku. Mana buktinya?
Al-Imam Asy-Syafi'i bertawasul kepada Imam Malik. Maka saya tidak mendapatkan adanya hal tersebut. Dan dalam kaidah umum, perkara ini adalah ma'ruf di kalangan para imam. Wallahu ta'ala. Apabila ada yang bisa memastikan ada bukti nukilan Imam Syafi'i, maka hendaknya didatangkan bukti tersebut kalau Imam Syafi'i bertawasul kepada Imam Malik. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari sisi yang lainnya, kalau seandainya ada ungkapan-ungkapan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau bertawasul kepada Imam Malik, maka perlu dikembalikan kepada kaidah dalam masalah tawassul. Apa maksudnya? Kalau maksudnya adalah tawassul dengan doanya di saat hidup, maka ini adalah warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba antum perhatikan, ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendakwai ibunya, ternyata ibunya belum mau masuk Islam. Dengan segala usaha ditempuh oleh sahabat Abu Hurairah, ternyata masih juga ibunya tidak masuk Islam. Padahal Abu Hurairah sudah dengan lisan, dengan akhlaknya luar biasa, seakan-akan sudah pintu hidayah bagi ibunya. Maka berangkatlah Abu Hurairah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, aku mendakwai ibuku, akan tetapi tidak ada tanggapan, bahkan aku mendengar darinya ucapan yang kurang baik tentangmu. Maka doakanlah hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma di umma Abi Hurairah, ya Allah berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Ya Allah berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Setelah mendengar doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Hurairah bergegas pulang. Kemudian ketika sampai pintu, ternyata mendengar suara air. Dan mengatakan ibunya, kif makanak, diam di situ Abu Hurairah. Kemudian setelah itu dibukakan pintu, ternyata ibunya mengikrarkan akan keislamannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dapat hidayah. Ini hadiah teragung sang anak kepada ibunya ketika menjadi jembatan hidayah bagi ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat Abu Hurairah, bagaimana dia mewujudkan untuk mendapatkan kemuliaan dengan cara tawassul Rasulullah ketika masih hidup. Coba perhatikan pula sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi paceklik, kemarau panjang, maka dia mengatakan, kami dahulu bertawasul kepada Nabi kita dengan doanya. Ketika dia meninggal dunia, kami tawasul dengan aminya Nabi kita, yaitu Al-Abbas. Abbas berdoa, kalau seandainya dibolehkan bertawasul dengan orang mati, niscaya sahabat Umar bin Khattab tidak datang kepada Al-Abbas yang masih hidup supaya doa, tapi dia akan datang ke kuburan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pertanyaan tadi, ya, Imam Syafi'i bertawasul kepada kuburan Imam Malik, ya, maka seandainya betul, tetap yang menjadi ibrah adalah bagaimana Al-Quran dan Sunnah, kemudian bagaimana tentang praktek para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan yang samar harus kembalikan kepada perkara-perkara yang jelas, yang wadih, bagaimana para imam dalam praktekan hal tersebut. Ya, wallahu taala alam.
Tapi ada pertanyaan lainnya, mau bertanya, akidah Imam Syafi'i beda dengan akidah imam yang lainnya. Dalam masalah akidah mereka satu. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i memiliki murid Imam Ahmad. Sehingga ada kitab tentang masalah i'tiqad ala immati al arba'ah. Menunjukkan apa? Keyakinan mereka adalah keyakinan yang satu. Akidatuhum wahidah, dinum wahid, akan mereka satu. Mereka berbeda dalam masalah furu. Dan nanti insya Allah kita akan mengetahui tentang bagaimana akidah al-Imam Asy-Syafi'i. Ustaz, apakah seorang termasuk telah lalai atau bahkan melakukan bid'ah jika setiap sujud setelah tasyahud akhir dalam sholatnya dia selalu memperbanyak doa karena merasa terlalu banyak hajatnya kepada Allah, sehingga seringkali dia lupa untuk menyeimbangkan antara lama berdiri, ruku, i'tidal, jadi lebih lama sujudnya setelah tasyahud akhirnya karena kadang muncul dalam hatinya hati seperti itu. Nasihatnya, syukran wa jazakumullah khairan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid." Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud. Fa'aksiru fi du'a fa waqamin istajabulah. Maka perbanyaklah doa karena saat itu adalah lebih patut, lebih layak dan lebih dominan untuk dikabulkan. Berarti termasuk mawatinul ijabah, termasuk saat-saat tempat-tempat dikabulkan doa adalah saat orang sujud. Rasul menyebutkan secara umum wa wasajid, saat sujud. Maka ini tidak hanya khusus sujud bagian akhir, tapi lebih luas daripada itu, yaitu mencakup semua saat sujud. Suatu yang luas yang dipersempit. Ini satu. Yang kedua, berkaitan dengan keseimbangan apa sama apa tidak menjadi patokan. Akan tapi hendaknya seorang juga perhatian mana yang lebih diperintahkan untuk memperpanjang. Dalam sholat malam umpama, maka tentunya kebiasaan Nabi SAW sholatnya panjang. Sholatnya panjang. Sampai pernah Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Dikira sampai selesai, disambung surat berikutnya. Disambung surat berikutnya. Bagaimana panjang berdirinya Rasulullah SAW. Sehingga ketika sujud dipanjangkan nggak apa-apa, cuma jangan sampai hulu, jangan sampai berlebihan, jangan sampai berlebihan. Karena mawatinul ijabah tidak hanya saat sujud, masih banyak waktu-waktu lain seperti malam terakhir juga mawatinul ijabah. Begitu pula ketika seorang safar juga mawatinul ijabah, termasuk tempat ijabah doa. Begitu pula ketika seorang puasa. Maka kita sekarang berada dalam Ramadan. Terkumpul di dalamnya mawatinul ijabah, tempat-tempat yang kemungkinan besar doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ana Ummu Ghani dari Palang Tuban. Bagaimana Ustaz tipsnya agar kita bisa selalu sabar terutama dalam menghadapi anak-anak dan menghindari kemarahan? Dalam Islam itu diperintahkan untuk sabar. Wasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Jadi tidak seperti sabarnya orang biasa, disuruh sabar seperti sabarnya para ulul azmi. Perintah kepada rasulnya dan kita diperintahkan untuk mencontoh. Dan sabar ini memang konsep dalam kehidupan. Dan sabar ini adalah lambang ketenangan dan kebahagiaan.
Dan sabar ini mencakup 3 bentuk. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Mendidik anak termasuk ketaatan kepada Allah, maka dibutuhkan kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kalau nggak sabar akan jatuh dalam larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Seperti sekarang terjadi wabah. Maka diperintahkan untuk apa? Untuk sabar. Dengan tawakal kepada Allah. Dengan menjadi sebab yang diarahkan para penguasa kita dan para dokter. Karena penguasa dan dokter mereka yang tahu tentang data yang ada. Mereka lebih tahu tentang keadaan. Ada bentuk untuk supaya sabar adalah yang pertama, yakini sabar itu perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita meyakini itu perintah Allah dan Rasulnya, maka itu akan memberikan dorongan dalam hati kita untuk senantiasa menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Satu. Yang kedua, ketika menjalankan suatu dengan penuh kesabaran, itu dampaknya lebih maksimal daripada seorang mengungkapkan kemarahannya. Karena kita perhatikan ternyata kemarahan juga tidak menyelesaikan masalah. Maka seorang perhatikan fi'lu syai' wa ma'alatuh. Merhatikan perkara yang kita jalankan dan apa dampaknya. Saya ambil contoh kisah Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau sabarnya dan perhatian dalam masalah ingkarul mungkar. Jadi intinya butuh ilmu. Saat Syekhul Islam rahimahullah bersama para muridnya seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya melewati pasukan Tatar. Yang mana mereka adalah orang-orang yang teler, minum khamr. Tentu murid-muridnya sudah marah besar. Bagaimana dibiarkan? Ternyata Syekhul Islam larang jangan. Kenapa? Karena khamr itu diharamkan karena menghalangi manusia dari jalan Allah. Sedangkan pasukan Tartar yang kafir itu, mereka ketika minum khamr kemudian mereka mabuk, justru kondisi mereka ketika mabuk itu menghalangi mereka untuk membunuh kaum muslimin. Artinya daripada mereka waras bunuh kaum muslimin, biarkan saja. Ternyata dalam muamalah, dalam masalah dakwah, dalam masalah tarbiyah, itu perlu pertimbangan. Terkadang ada 2 kebaikan mana yang terbaik, terkadang ada 2 kemungkaran mana yang harus dihindari, kemungkaran yang lebih besar untuk mengambil maslahat yang lebih agung. Kemudian yang ketiga, perlu dikasih contoh. Di rumah kasih contoh. Kalau ingin mereka menjadi ahli baca, ya sering baca di rumah. Kalau ingin menjadi anak-anaknya ahli baca Quran, sering baca Quran di rumah. Itu diantara cara. Dan dikatakan para ulama, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ungkapan, perbuatan, praktek, ngasih contoh itu lebih berpengaruh daripada ucapan. Dan jangan lupa ucapan kita dijaga. Jangan sampai melanggar aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Taib, ini dapat kita bahas. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mudahkan kita mempelajari akidah kita, akidah Islam, di antaranya akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, agar kita bisa mencontoh dan meniru dan mengetahui dan mengimani bagaimana akidah beliau rahimahullah ta'ala. Aku qouli hadza, subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.